Nah sekarang gue mau cerita tentang satu tempat angker yang terjadi karena ada pembunuhan di sana. Tapi gue mau ceritainnya dari awal banget, pas awal mula terjadi pembunuhan. Ada satu sekolah di daerah Jawa Barat yang nggak bisa gue sebutin namanya dan tempat persisnya pun di mana juga nggak bisa gue sebutin. Dan gue dapat cerita ini, katanya kalau sekolahnya itu sampai sekarang angker karena dulunya ada pembunuhan yang menewaskan 3 orang. Nah waktu pas kejadian itu juga tempat ini belum jadi sekolah. Dulu tuh jadi pabrik gitulah bentukannya. Ada satu orang, namanya kita samarin jadi Wisnu, umurnya 35 tahun. Dia itu membunuh 3 orang dalam satu malam. Oh, Yang dia bunuh itu satpam pabriknya, OB pabriknya, sama satu karyawan pabrik. Tapi itu cewek. Kenapa, Mang? Nah, motif pembunuhannya katanya karena si Wisnu ini dapat bisikan sama iblis. wah anjir. Jadi kayak dibisikin iblis gitu lebih. Nah, Iya. iya percaya nggak percaya kan sebenarnya. Tapi lu sering banget kan denger kalau misalnya orang ngelakuin sesuatu, apalagi pembunuhan, alasannya karena dibisikin sama sosok misterius atau iblis gitu ya nggak sih? Iya benar. Jadi di satu malam, Wisnu ini tuh emang lagi kerja, banyak banget kerjaannya di pabrik, dan itu tuh harus kayak lama gitulah kerja sampai malam. Nah, tapi udah sebulanan ke belakang, Wisnu itu kayak udah mager-mageran kerja di sana. Karena gaji dipotong, tapi kerjanya tuh masih sama aja gitu loh. Nah, disitulah akhirnya Wisnu jadi kayak rada stres dan rada kena mental gitu. Jadi suka marah-marah, suka emosian, dan di rumah pun juga dia suka marah-marah sama ibunya. Nah anyway tuh dia belum nikah, dia cuma tinggal sama ibunya doang. Dan ya keluarga Wisnu tuh sederhana banget lah. Ibunya udah tua banget, udah umur 80-an. Jadi kayak yang ngidupin keluarga dan ngurusin rumahnya tuh pun juga cuma Wisnu doang gitu loh. Nah mungkin itulah yang bikin jadi kayak dia makin stres dan emosian. Nah ada di satu malam, Wisnu pas lagi fokus kerja banget, kan dia kerja lagi banyak banget kan Nat, dan harus banget lembur kan. Dia tuh kayak digangguin sama satu temennya yang cewek, anak pabrik juga yang tadi gue bilang, sebut aja namanya Yani. Jadi di pabrik itu sisa mereka berdua, di dalam pabriknya ya maksudnya. Dan kejadiannya terjadi sekitar jam 10:30 malam. Si Yani ini kayak ngeledek-ledekin Wisnu karena katanya udah malam karena masih kerja, pokoknya ngecengin gitu lah. Nah posisinya Yani ini kayak di atas Wisnu gitu nah titlenya. Sebenarnya Yani niatnya emang cuma bercanda, jadi kayak ice breaking aja biar Wisnu tuh nggak stres-stres banget lah karena dia kerja sampai malam. Niatnya tuh bercanda lah intinya. Tapi nggak tahu kenapa, kayak nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Wisnu tuh langsung kayak ngebentak Yani gitu. Si Wisnu langsung ngata-ngatain Yani, kayak dia bilang mentang-mentang title lebih tinggi daripada Wisnu, jadi belagu banget. Dan katanya pun juga Yani nggak bisa ngertiin Wisnu sama sekali, karena dia lagi kerja, tapi malah digangguin. Nah di situ Yani kaget banget lah dengernya. Tiba-tiba Wisnu emosi, karena kan si Yani cuma bercanda doang kan niatnya. Nah bukannya minta maaf juga, si Yani itu malah kayak ngecengin Wisnu. Dibilang kayak masa gitu aja marah, bla 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 gitulah. Nah lo tau gak Nat, apa yang Wisnu lakukan abis itu? Si Wisnu itu langsung ngambil rantai yang ada di pabrik itu, terus dari belakang pas Yani lagi duduk, si Wisnu tuh langsung nyekek Yani pakai rantai itu sampai leher Yani tuh ngeluarin darah banyak banget. Anjir. Gila banget. Jadi kayak dicekek dari belakang pakai rantai itu, kebayang kan? Kayak sampai lehernya Yani tuh hampir mau putus karena Wisnu tuh ngikat lehernya Yani kenceng banget pakai rantai. Nah setelah kejadian itu, seketika Wisnu tuh langsung kayak sadar gitu Nat. Dia ngerasa kayak kaget banget dan dia takut banget sama apa yang udah dilakuin. Dia jadi kayak sadar nggak sadar gitu loh, udah ngebunuh Yani pakai rantai gitu. Ya itu emosi doang anjir. Emosi doang. Tapi parah sih emosinya ya. Nah karena Wisnu panik banget, nggak pakai mikir panjang, Wisnu tuh langsung motong badannya Yani langsung jadi 6 bagian. Buset. Kaki, tangan, badan, leher, pokoknya semua dipotong satu-satu. Nah abis dipotong-potong tubuhnya, semua bagian tubuh Yani yang dipotong itu langsung dimasukin dalam plastik sampah yang gede banget sama si Wisnu ini. Nah pas si Wisnu lagi masukin ke plastik sampah badan-badannya si Yani yang udah dipotong ini, si Wisnu tuh denger kalau ada orang yang mau masuk ke dalam ruang pabrik itu. Panik lah si Wisnu kan, takut ketahuan. Dia langsung nunduk, ngumpet di balik meja dan ngeliat tuh siapa yang masuk ke dalam ruangan pabrik itu. Jadi kayak ngintip gitulah. Dan ternyata dia ngeliat yang masuk ke dalam ruangan pabrik itu si OB-nya, sebut aja namanya Boril. Si Boril ini masuk karena mau beres ruangan, karena dari luar dia ngeliat kayak lampu pabriknya masih nyala, dan dia tuh tahu kalau misalnya masih ada orang di dalam. Si Wisnu juga lihat kalau misalnya tuh Boril tuh lagi ngerapin meja satu-satu, pokoknya ngerapi lah, emang niat tuh mau ngerapiin. Karena Wisnu udah panik banget dan takut banget, dia tuh udah mikir takutnya tuh Boril ngeliat apa yang dia lakuin gitu loh. Nah
Nah, menurut gua ini nih momen yang ngeri banget, Bi. Nah, si Wisnu diam-diam langsung ngambil pisau, gergaji, pokoknya benda-benda tajam yang ada deket dia. Habis itu dia bangun dari nunduknya, dia tuh langsung lempar semua benda tajam itu ke badannya Boril. Kayak mukanya, badannya, tangannya Boril, semua tuh langsung berdarah-darah karena kena benda tajam yang dilempar itu sama Wisnu. Langsung jatuhlah si Boril karena lemes banget kan, darahnya berceceran kemana-mana. Pas si Wisnu lihat Boril lagi jatuh, Wisnu tuh langsung berdiri di depan Boril yang udah lemes gitu karena udah nggak berdaya kan, badannya berdarah-darah. Abis itu si Wisnu tuh langsung kayak ngesolder badannya Boril. Gimana tuh? Anjir. Lo tau solder yang buat ngancurin mesin barang gitu lah, Iya. yang duduk-duduk gitu. Nah, si Wisnu langsung ngambil itu, nggak pakai lama, bener-bener langsung badannya si Boril langsung di solder sampai tembus. Jadi itu bener-bener kayak darahnya Boril kemana-mana dan badannya Boril langsung bolong karena di solder sampai mentok sampai ujung gitu. Nah, di situ langsung lah Boril meninggal di tempat karena ya kejadian si Wisnu itu. Abis ngelakuin itu, Wisnu langsung ngumpulin badannya si Boril dan Yani ke dalam satu kresek gede dan dia geret tuh plastik yang isinya potongan tubuh manusia itu ke belakang pabriknya. Itu isinya Boril sama si Yani. Yani, Anjir, dua mayat. ya dimasukin ke dalam satu plastik gede gitu, Bi. Karena dia udah panik banget, akhirnya Wisnu tuh langsung buru-buru mau keluar dari pabriknya lah. Dengan panik, akhirnya dia cabut tuh pulang naik motor. Lu ingat kan, Bi? Nat, tadi gue bilang kalau misalnya si Wisnu ini ngebunuh 3 orang dalam satu malam. Iya bener. Nah, ini kan baru 2 kan korbannya. Iya. Nah, korban ketiga ini nih sekarang. Anjir. Oke. Dia ngambil motornya di parkiran. Pas dia ngambil motor di parkiran, dia cabut dong keluar dari pabrik. Ya. Ada gerbang tuh gede depan pabriknya, dijagain sama si sapam. Nah, pas mau bukain gerbangnya itu buat si Wisnu, si sapam pabriknya tuh nanya ke Wisnu, "Ah, Boril sama Yani masih di dalam kan?" Nah, ditanya kayak gitu tuh Wisnu bener-bener gelagapan dan panik banget, Bi. Nah, ya si sapamnya bingung lah, kayak kan dia nanya baik-baik ya, kenapa si Wisnu jadi kayak gelagapan dan aneh gitu tingkahnya. Iya bener. Nah, karena si sapam nih mikirnya udah jauh dan dia ngerasa kayak ada yang nggak beres mungkin, nggak pakai lama, si sapamnya tuh langsung kayak ada geser buru-buru buat masuk ke dalam pabriknya buat ngecek si Yani sama Boril kondisinya gimana di dalam gitu loh. Iya. Pas banget si sapam itu jalan ke arah gedung pabriknya, berarti kan si sapam ini udah ngebelakangin si Wisnu kan. Iya. Si Wisnu tuh langsung muter balikin motornya. Abis itu Wisnu tuh langsung nabrakin dirinya, dia naik motor ke arah sapam itu dari belakang. Anjir. Ngebut banget sampai Wisnu pun jatuh dari motornya, Bi. Nah, ngelihat sapamnya kayak nggak sadarin diri karena ditabrak sama Wisnu dari belakang, Wisnu tuh langsung kayak ngambil lagi motornya dan ngelindes kepalanya si sapam ini pakai motor. Anjir. Gila. Sampai bener-bener kepala sapam itu pecah, Bi. Nah, karena dilindes pakai motor gitu. Aduh. Beres kejadian itu Wisnu udah panik banget, dia ketakutan banget dan akhirnya dia langsung pulang lah ninggalin mayat sapam itu. Jadi kayak geletak gitu aja. Nah, singkat cerita, kebesokannya akhirnya Wisnu ditangkap, Bi. Nah, dan dia tuh langsung ceritain semua kejadian yang udah dia lakuin di pabrik itu. Dan Wisnu di penjara dengan waktu yang cukup lama lah, tapi gue nggak tahu exactnya berapa belas tahun atau berapa puluh tahun di penjara. Nah, karena kejadian itu, akhirnya pabrik itu ditutup belasan tahun. Habis itu dibangunlah sekarang. Bangunan itu jadi sekolah. Katanya sekolah itu berhantu dan orang-orang yang ada di sekolah itu tuh suka ngeliat sosok cewek dan sosok hantu kepala buntung. Menurut gua mungkin sosok-sosok yang dilihat sama orang-orang sekolah itu adalah sosok-sosok yang pernah dibunuh sama Wisnu puluhan tahun lalu. Wah, anjir, sampai segitunya loh. Asli gua kaget banget denger, Bi. Tapi masih belum ketahuan ya, Moy, motif pembunuhan si Wisnu ini tuh apa? Kalau misalnya gua denger sih, yang pas gua dapat cerita ini, yang gue bilang di awal itu, Nat, kalau misalnya dia tuh ngebunuh orang-orang ini ya karena dapat bisikan setan. Tapi gue nggak tahu motif sebenarnya gimana ya. Karena gue dapat cerita ini, orang itu bilang ke gue kalau misalnya Wisnu ngebunuh beberapa orang ada di pabrik itu ya karena cuma dapat bisikan setan doang. Gila, berarti emang sebesar itu yang Moy pengaruhnya si bisikan setan ini buat Wisnu. Iya. Menurut gue justru paniknya itu loh. Jadi apa yang selama ini gue lihat di film-film jadi memang logis karena memang kebayang gitu ketika lo melakukan sesuatu yang bukan kecil sih ya, lo melakukan satu kesalahan nih, Iya. kayak lo udah ngebunuh orang, tapi merembetnya kemana-mana karena lo menutupi kesalahan-kesalahan lo itu gitu. Yang lu lihat di film ternyata ada beneran lagi, Bi, kenyataannya kayak gimana kan. Dan bahkan bisa jadi kalau misalkan di dalam pabrik itu di malam itu nggak cuma 3 orang, mungkin korbannya bisa lebih. Masih ingat cerita panti asuhan yang gue ceritain beberapa bulan lalu nggak, Bi? Nah, Yang mana, Moy? yang gue bilang banyak banget cerita mistisnya. Tapi waktu itu tuh gue cuma ceritain tentang 3 cerita yang dialamin sama anak-anak yang tinggal di panti itu.
Iya. Oh, Ingat, yang gue lo ingat. ceritain beda-beda itu ya? Iya. Mhm. Nah mungkin detailnya dikit ya. Panti asuhan ini tuh berada di daerah Bekasi. Yang tepatnya gue nggak bisa sebutin di mana. Bentar, sorry. Jadi lu mau ceritain cerita-cerita mistis yang masih ada di panti itu? Betul. Lebih dari 3? Lebih dari 3. Gila. Waktu itu kan udah 3 kan soalnya. Dan gue udah bilang kalau sebenarnya masih banyak banget. Dan malam ini gue ceritain lagi kejadian mistis yang terjadi di panti asuhan itu. Sampai sekarang pun juga panti asuhan ini masih beroperasi. Dan yang mau gue ceritain ini lagi-lagi tentang orang-orang yang tinggal di panti ini terus digangguin sama penunggunya. Oke. Nah tapi cerita pertama ini bukan dari anak yang tinggal di pantinya, tapi dari pengurus panti asuhannya. Di panti asuhan ini ada 4 orang lah yang ngurusin anak-anak yang tinggal di panti ini. Tapi yang nginep itu tuh beda-beda. Cuma 1 tapi ganti-ganti gitu lebih kayak di absen gitu lah. Diagendain. Di rolling gitu Di rolling, maksudnya. benar. Nah di malam itu yang agendanya harus nginep adalah Sasti, sebetulnya namanya Sasti. Pengurus panti asuhan, umur 39 tahun dan udah jadi karyawan panti itu sekitar 3 tahunan. Dan kejadian ini baru terjadi beberapa tahun lalu lah. Jadi kayak waktu itu gue pernah ceritain juga, kalau tiap malam itu kadang suka ada suara-suara gaduh yang entah dari mana asalnya di panti asuhan ini. Dan pengurus panti ini yang lagi nginep itu selalu kayak patroli kasarannya lah, kayak ke kamar anak-anak terus ngecekin udah pada tidur apa belum. Dan di situ posisinya udah jam 11 malam. Sasti keluar dari kamarnya, abis itu ke ruang tengah dan ruang belakang buat ngecekin kamar anak-anak. Sembari ngeliatin juga anak-anaknya udah pada tidur apa belum di kamarnya masing-masing. Di jam segitu, jam 11, ternyata anak-anak udah pada tidur. Jadi aman lah si Sasti ini. Karena Sasti belum bisa tidur, akhirnya dia keluar panti asuhan tuh, ke depan, ke pagar pantinya gitu. Kayak dia sebat dulu lah sama pas sapam yang emang selalu jagain area luar panti. Ngobrol-ngobrol sampai gak berasa udah jam 1 pagi. Akhirnya Sasti ngeberesin rokoknya terus masuk lagi tuh ke dalam panti asuhan buat istirahat dan tidur. Nah lampu ruangan panti asuhan ini kalau malam tuh udah pasti dimatiin Nat. Karena emang ya mau ngirit listrik apa gimana gue gak paham lah. Pas Sasti masuk pantinya, kan pas masuk tuh pasti ruang tamu dulu lah. Iya. Dia lihat ternyata lampu ruang tamu panti itu hidup sendiri. Padahal dia inget banget sebelum keluar dia tuh matiin semua lampunya. Oh, karena dia yang shift juga di situ. Betul. Dia matiin gitu. Oh. Akhirnya dia ke tempat saklar lampu ruang tengah. Abis itu dia matiin tuh lampunya. Nah pas banget dia matiin lampu, tiba-tiba dari lorong ke arah ruang belakang panti itu tiba-tiba lampu hidup sendiri. Pas lampu ruang tengah hidup terus dimatiin, tiba-tiba dari sana hidup sendiri gitu. Iya, jadi dia matiin lampu, tiba-tiba yang jauh depan dia hidup sendiri. Benar. Wah, kayak dikerjain ya. Iya. Nah kalau sekarang Sasi bisa ngeliat tuh dengan jelas, tiba-tiba lampu itu hidup sendiri. Iya, iya. Karena emang kamar dia harus lewatin lorong situ, akhirnya dia jalan lah ke sana buat sekalian mati lampu lorong belakangnya. Abis dia mati lampu lorong belakang itu, tiba-tiba sekarang yang hidup adalah lampu kamar dia yang hidup sendiri. Jadi kesana kayak Sasi tuh dalam tanda kutip ya disengin atau diarahin gitu lebih Nat sama penunggu panti yang emang buat nyuruh dia jalan ke sana gitu. Iya, iya. Tapi ini jalannya ke kamar dia sendiri. Ke kamar dia sendiri. Aduh, anjing. Karena dari ruang tengah terus lorong dan tiba-tiba lampu kamar dia sendiri yang hidup kan. Sasi udah rada-rada merinding tuh di sini. Tapi dia coba buat kayak tenang dan jalan ke kamar tidur sendiri lah. Karena dia mikir ya kamar gue sendiri kenapa gue harus takut. Pas udah sampai kamar, dia nggak matiin tuh lampunya sengaja karena dia juga rada takut tuh. Dia sampai kamar, dia beres, abis udah deh dia duduk sambil baca buku tuh nunggu sampai ketiduran. Pas dia lagi baca buku dengan kondisi lampu kamar tuh lagi terang, tiba-tiba dengan sendirinya lampu itu hidup mati gitu lebih Nat kayak tek gitu. Dan Sasti tuh bisa ngeliat jelas banget di depan dia tuh ada saklar lampu. Nah saklar lampunya itu naik turun sendiri. Anjing. Jelas banget dia ngeliatnya gitu loh. Dan yang lebih ngerinya lagi, tiap si lampu kamarnya itu lagi mati dan kamarnya lagi gelap, dia tuh ngeliat dengan jelas banget Nat, ada sosok hitam berbulu dan matanya merah tuh lagi berdiri di sebelah saklar lampunya. Dan si sosok besar ini nih lagi ngeliatin Sasti. Aduh, anjing. Jadi kayak Sasti tau lah yang mainin lampunya itu adalah si sosok yang tinggi besar berbulu ini gitu loh. Sedangkan kalau lampunya nyala hilang tuh. Hilang, benar. Sasti tuh takut banget Nat. Dia tuh nggak berani kemana-mana dan dia cuma tidur di kasurnya sambil berdoa-doa. Tapi tiap si Sasti makin kencang doanya, saklar lampu itu makin cepet gitu udah mati tok gitu. Terus singkat cerita akhirnya lampu itu hidup lagi dan sosok hitam itu tuh hilang gitu aja. Itu tuh bener-bener jadi kayak pengalaman paling serem yang pernah Sasti alamin pas kerja di panti asuhan itu.
Dan kejadian terakhir ini dialamin sama anak kecil yang baru banget masuk panti asuhan ini. Belum ada 1 minggu, anak ini tuh udah diteror abis-abisan sama penunggu pantinya. Anak ini cowok, sebut aja namanya Oza, umurnya 10 tahun. Dia ini masuk panti asuhan karena sebatang kara, hidup udah bertahun-tahun di jalanan sendirian, makanya pengurus panti ini ngajak Oza buat masuk dan tinggal di panti itu aja. Oke. Hari pertama dia masuk panti, sore-sore tuh sebelum maghrib, dia tuh udah denger kayak ada suara berisik-berisik yang asal tuh dari lemari kamar dia. Nah, dia itu tidur sama 3 anak panti lainnya. 2-nya itu lagi main di luar sama anak-anak lain. Nah, si Oza ini lagi di kamar sendirian. Pas dia lagi main HP sendirian di kamarnya, dia tuh denger ada suara kayak duk 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 gitu dari lemari. Awalnya Oza diem aja tuh, dia ngediemin aja suaranya. Tapi lama-lama suara dari lemari itu nggak berhenti-berhenti. Bener-bener suara tuh kayak ada mulu gitu lebih. Nah, akhirnya Oza bangun dari kasurnya dan ngebuka tuh lemarinya yang ada suara itu. Pas dia ngebuka pintu satu, ternyata kosong. Dan pas dia ngebuka pintu yang satu lagi, ternyata dia ngeliat Nat, ada tangan gitu di dalam lemarinya. Bener-bener cuman pergelangan tangan doang, nggak ada badan dan nggak ada kepalanya. Tangan manusia, Mas. Tangan manusia, tangan doang gitu. Gue nggak tahu manusia atau itu sosok ya Nat. Pokoknya Oza ngeliat tuh ada tangan gitu di dalam lemarinya. Gila. Oza langsung nutup lemarinya lagi dan buru-buru keluar kamar. Dia mau cerita ke teman-temannya, tapi karena dia belum akrab sama anak-anak panti lainnya, jadi dia mendem sendiri gitu. Ini kan baru hari pertama dia tinggal di sini kan. Iya. Udahlah, akhirnya dia ngelakuin aktivitas sampai malam, dan malamnya tidur deh si Oza ini. Di malam itu sekitar jam 3 pagi dia kebangun dari tidurnya. Dia dengar kalau di belakang kamarnya itu ada suara orang lagi kayak makan tapi ngecap gitu, kayak gitu loh. Nah, jadi belakang kamarnya Oza itu langsung ngarah keluar panti, ke halaman panti ya gitu. Mungkin kayak mapnya kayak panti asuhan yang lu ceritain gitu loh, Nat. Halaman belakang lah gitu ya. Iya. Jadi kalau misal Oza ngintip ke jendela, itu langsung ke halaman belakang. Oke. Pertama Oza denger, dia tuh bener-bener diem aja dan gak ngecek apa-apa. Tapi pas dia ngeliat teman-temannya kok bisa pada tidur pules, padahal ada suara orang makan ngecap dan itu ngeganggu. Akhirnya dia tuh mau nyari tahu itu tuh suara apaan, karena itu tuh ngeganggu dia banget gitu loh. Dia jadi nggak bisa tidur. Dia ngintip lah dari jendela ke arah suara yang ada orang ngecap-ngecap itu makan. Pas dia nengok ke arah taman belakang Nat, Oza tuh ngeliat ada cewek lagi ngejongkok ngebelakangin dia, tapi sambil gerak-gerak aneh gitu badannya, kayak goyang-goyang gitu. Tapi ya sosok ini tuh ngebelakangin dia. Dan Oza ngeliat tuh cuman punggungnya, tapi cewek ini punggungnya bolong. Aduh. Si Oza tuh bener-bener langsung balik badan, dia tuh langsung balik ke kasurnya lah. Dia bener-bener takut banget karena dia sadar yang dia lihat itu ya setan, dan dia tuh sadar kalau misalnya dia ngeliat dengan jelas banget, dia nggak halu gitu loh. Nah, jadi posisi kasurnya Oza ini bener-bener madep ke jendela yang dia nengok ada cewek itu. Dan jendela kamar dia itu nggak ada gordennya, jadi kayak cuman rumbai-rumbai putih transparan yang tipis itu loh, kebayang kan? Iya. Jadi lu bisa kelihatan jelas banget Nat, kayak siluet orang dari luar tuh kelihatan jelas lah gitu. Pas dia lagi ketakutan, dia ngeliat kayak ada bayangan hitam tuh suka lewat-lewat seret gitu loh dari luar jendela ya. Iya. Karena dia tahu yang dia lihat itu setan, Oza tuh bener-bener gak mau melekin mata dan dia tuh maksa buat tidur. Tapi pas dia lagi maksa buat tidur, dia tuh denger jelas banget Nat, ada orang ngecap makan gitu, tapi suara tuh jauh, kayak gitu tapi jauh suaranya. Katanya kalau misalnya ada suara jauh, itu kan berarti sosoknya deket kan. Iya. Si Oza tuh bener-bener pengen nangis banget Nat. Dia bener-bener ketakutan banget. Ya dia denger kalau misalnya ada suara itu, dan dia tuh nggak bisa apa-apa gitu loh, karena teman-temannya kan lagi tidur gitu. Pas Oza ini lagi nahan nangis, tiba-tiba dia denger dengan jelas banget di kuping dia ada suara cewek kayak bisikin dia. Jelas banget di kupingnya Oza itu. Ya refleks, Oza langsung nengok lah ke sumber suara itu kan. Pas Oza nengok, ada sundel bolong bener-bener lagi berdiri di sebelah kasur dia, lagi ngeliatin Oza. Dan si sosok cewek ini yang bolong ini lagi makan ayam hidup-hidup. Aduh, anjing. Saking gak kuatnya si Oza langsung pingsan lah saat itu juga. Bangun-bangun, dia tuh bener-bener gak kuat nahan cerita itu sendirian. Dan akhirnya dia tuh cerita ke salah satu anak panti asuhan namanya Bismo, yang waktu itu gue pernah ceritain. Bismo tuh pernah juga ngeliat si sosok cewek ini yang di atas loteng, kalau lu inget. Oh shit. Akhirnya Oza ceritalah ke Bismo. Karena Bismo pun juga pernah diganggu sama sosok terkuat yang ada di panti asuhan itu, ya si sundel bolong ini. Akhirnya si Bismo juga cerita pengalaman di waktu itu. Semenjak kejadian itu, akhirnya si Oza dan Bismo tuh kalau misalnya ada apa-apa
misalnya ada hal yang berbau mistis, mereka tuh langsung saling cerita gitu. Dan mereka janji kalau misalnya ada sosok yang ngeganggu mereka tuh saling nge-backup dan saling ngejaga satu sama lain lah. Wah anjir, itu panti parah banget sih. Cuman kayak bingung juga ya, kayaknya lu nggak punya pilihan selain tinggal di panti itu kan? Iya. Karena mungkin banyak orang di sana nggak tahu mau tinggal di mana, atau anak sebatang kara kayak yang lo bilang tadi. Tapi Moy, mereka emang nggak mau ya nyari cara untuk manggil orang pinter gitu misalnya buat ngebersihin si panti ini? Nah dari cerita yang gue dapet ini sampai sejauh ini ya Nat, yang gue dapet ya, mungkin pengurus panti itu mungkin udah mau mencari jalan keluar alternatif lain, yaitu yang ngebersihin dengan manggil ustadz ya. Gue tuh masih dapet aja cerita tentang suatu kejadian horor yang terjadi di panti asuhan ini. Gue nggak tahu apakah udah dipanggil si ustadz tapi nggak ngefek, atau si pengurus panti ini emang nggak memanggil ustadz buat ngusir roh-roh yang ada di panti asuhan itu gitu loh. Ini panti parah banget sih Moy. Gak cuman penunggu terkuatnya doang, tapi ya penunggu-penunggu lain di panti itu juga ada kan? Iya, Gue yakin sih lu masih banyak banget kan cerita tentang panti ini. masih ada sebenarnya sih.